Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Devi Rosalina Putri bersama rekan saya Amanda Katleya Rahiu dan juga Alexa Fitra Elvandi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu analisis klasifikasi intent pengguna menggunakan support vector machine atau biasa dikenal dengan nama SVM. Identify problem, yaitu masalah utama di sini dalam sistem chatbot atau virtual assistant. Setiap teks yang dikirim pengguna memiliki intent tertentu yang harus dikenali dengan tepat agar sistem dapat memberikan respon yang sesuai. Dataset yang digunakan memiliki 150 kategori intent berbeda, sehingga diperlukan model klasifikasi yang mampu membedakan berbagai jenis perintah dan pertanyaan pengguna secara akurat. Tujuan analisis kita di sini yaitu membangun model klasifikasi teks menggunakan algoritma support vector machine untuk mengidentifikasi intent pengguna berdasarkan kalimat yang diberikan. Yaitu di sini seperti di tabel terlihat ada 5 teks. Yang pertama, seperti contohnya, how would you say fly in Italy? Intinya itu translate. Jumlah baris dan kolomnya jumlah barisnya itu di sini itu 4.500 dan juga kolomnya itu 2. Jumlah kategori intent unik itu ada 150. Kayak identifikasi masalah. Bagaimana yang pertama, bagaimana distribusi kategori intent pada dataset yang digunakan? Yang kedua, seberapa akurat algoritma SVM dalam mengklasifikasikan intent pengguna? Dan yang ketiga, apakah metode TF-IDF dan SVM mampu menangani klasifikasi teks dengan jumlah kategori intent yang sangat banyak? Sumber data yang kita gunakan yaitu dataset yang bernama ISTEST-SON. Bentuk datanya yaitu teks bahasa Inggris dan label intent. Jumlah kategori intentnya itu ada 150 kategori dan tools yang kita gunakan yaitu Google Colab, Python, Pandas, dan juga Skitlearn. Library yang kita gunakan yaitu ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, TF-IDF, Vectorizer, dan tentunya support vector machine. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Alexa. Oke, untuk selanjutnya kita masuki bagian prepare data. Nah, tahapan ini merupakan tahap persiapan data dengan membaca data JSON menggunakan Python, mengubah data menjadi data frame, memisahkan fitur teks dan label intent, kemudian membagi data menjadi 80% data training dan 20% data testing. Untuk transformasi datanya menggunakan TF-IDF atau Term Frequency, Inverse Document Frequency, untuk mengubah teks menjadi representasi numerik sehingga dapat diproses oleh algoritma mesin learning. Selanjutnya di sini ada membangun model SVM. Untuk algoritmanya kita menggunakan support vector machine atau SVM. Parameternya kernelnya itu sama dengan linear, C-nya 1,0 dan random state-nya ada 42. Kita memilih SVM karena sangat efektif untuk klasifikasi teks, yaitu mampu menangani data berdimensi tinggi, cocok untuk hasil ekstraksi fitur TF-IDF, serta memiliki performa yang baik pada klasifikasi multi-kelas. Untuk evaluasi model SVM, di sini metode evaluasinya kita menggunakan akurasi skor dan classification report. Untuk proses evaluasinya kita melakukan prediksi pada data testing, kemudian kita membandingkan dengan label aktual, serta kita mengukur tingkat akurasinya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian analisis terhadap hasil evaluasi dari model yang kami buat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa akurasi dari model kami itu 83,22%, yang mana dalam model ini, modelnya itu mengklasifikasikan 150 kategori. Sehingga dapat dikatakan dengan akurasi di atas 80% itu, model yang kami buat ini sudah sangat baik untuk mengenali pola kalimat. Nah, di sini pada gambar yang kami tampilkan dari hasil codingan kami, itu menampilkan sampel 10 kategori intent pertama, seperti perintah, translate, transfer, atau timer.
Nah, bisa dilihat nilai precision dan F1 score-nya itu mayoritas berada di atas angka 0,8, bahkan ada yang mencapai nilai sempurna yakni 1. Sehingga dari hasil evaluasi ini dapat dikatakan bahwa metode TF-IDF itu terbukti sangat baik dalam mempresentasikan kalimat menjadi angka dan menyoroti kata-kata kunci yang penting dari teks pengguna. Kemudian yang kedua, algoritma SVM itu terbukti tangguh dalam memisahkan dan mengelompokkan teks tersebut ke dalam 150 kategori intent yang tepat. Nah, berikut adalah jawaban dari pertanyaan bisnis yang sebelumnya kami tambahkan, yakni yang pertama adalah bagaimana distribusi kategori intent pada dataset. Dataset terdiri dari 150 kategori intent yang mewakili berbagai jenis pertanyaan dan perintah pengguna. Distribusi intent yang beragam menunjukkan bahwa model harus mampu melakukan klasifikasi multikelas dengan kompleksitas yang cukup tinggi. Kemudian untuk yang kedua adalah seberapa akurat algoritma SVM dalam mengklasifikasikan intent. Berdasarkan hasil pengujian, model itu memperoleh akurasi sebesar 83,22%, yang mana itu menunjukkan bahwa algoritma SVM mampu mempelajari hubungan antara fitur TF-IDF dan kategori intent, sehingga dapat melakukan prediksi dengan baik. Kemudian yang ketiga, apakah TF-IDF dan SVM itu efektif untuk klasifikasi intent? Jawabannya adalah iya. Kombinasi TF-IDF dan SVM terbukti efektif karena TF-IDF mengekstraksi kata-kata penting dari teks, SVM bekerja baik pada data berdimensi tinggi, dan mampu menangani banyak kelas intent sekaligus. Pendekatan ini cocok digunakan sebagai solusi klasifikasi intent pada chatbot atau sistem layanan otomatis. Baik, masuk ke bagian terakhir, kesimpulan dari apa yang kami kerjakan ini adalah dataset berisi 150 kategori intent yang mempresentasikan berbagai kebutuhan pengguna. TF-IDF berhasil mengubah data teks menjadi fitur numerik yang dapat dipelajari model. SVM mampu melakukan klasifikasi intent dengan performa yang baik, dan kombinasi TF-IDF dan SVM menjadi pendekatan yang efektif untuk permasalahan klasifikasi teks multikelas. Saran yang kami dapat setelah mengerjakan ini adalah untuk melakukan tuning parameter SVM, menambah jumlah data training, mencoba metode representasi teks lain seperti word embedding atau fast text. Nah, sekian untuk presentasi yang kami lakukan dari kelompok 12. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.